selamat siang pemirsa. Berjumpa lagi dengan saya Nabila Karisti dalam Kilas Nusantara. Pemirsa, kami telah menyiapkan 3 informasi terbaru dalam negeri untuk menemani waktu istirahat siang Anda hari ini. Pemirsa, Kepala Badan Nasional dan Penanggulangan Bencana Suharyanto meminta warga yang tinggal di zona rawan bencana untuk mewaspadai musim penghujan, mengingat potensi longsor masih tinggi. Selanjutnya kami ingin menginformasikan bahwa catatan total kunjungan wisatawan asing selama September 2022 mencapai lebih dari 538.000 orang, yang artinya meningkat dibandingkan tahun lalu. Hal ini pun disumbang dari adanya perhelatan internasional yang digelar dalam rangka gelaran G20. Sebagai penutup untuk berita siang hari ini, kami hadirkan peran Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BB POM Jayapura yang melibatkan sejumlah pihak untuk mengawasi peredaran obat-obatan tradisional dan suplemen kesehatan yang mengandung bahan kimia obat. Berikut ketiga informasi selengkapnya. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto memberikan materi kebencanaan kepada ribuan praja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Kemendagri di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa 1 November. Stadium General ini dilakukan sebagai pembekalan untuk praja IPDN saat mengabdi di masyarakat maupun menjadi pejabat di suatu instansi nanti. Materi kebencanaan ini dinilai penting karena potensi bencana di Indonesia masuk ke dalam 35 negara dengan potensi bencana terbesar dunia. Di tahun 2022 ini, bencana di Indonesia mencapai 3.027 kejadian dan 90% lebih terjadi karena bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, longsor, dan angin puting beliung. Sedangkan Jawa Barat menjadi daerah dengan potensi bencana hidrometeorologi terbesar di Indonesia. Menurut Kepala BNPB Suharyanto, potensi bencana terutama longsor ini karena Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi curah hujan akan tinggi hingga Januari 2023. Sehingga warga diminta waspada dan mengungsi sementara ketika hujan lebat mengguyur. Nah, ini mitigasinya kepada masyarakat, kita selalu menginformasikan bahwa masyarakat yang tinggal di lembah, di daerah-daerah bawah, rendah gitu, harus begitu ada hujan berturut-turut lewat lebih dari 1 jam, rapat, dalam jangka 1 meter ini tidak bisa melihat, segera tinggalkan rumah dan untuk sementara menuju tempat yang aman. Karena biasanya longsor itu tiba-tiba datangnya. Suharyanto juga meminta pemerintah daerah untuk memperketat regulasi atau aturan dalam pendirian bangunan di kawasan lereng dan perbukitan. Ini karena zona tersebut merupakan zona rawan bencana longsor. Dari Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Tadi saya katakan Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia di bulan September 2022 menyentuh angka 538.000 orang lebih atau naik sebesar 10,7% dibanding bulan yang sama di tahun sebelumnya. Adapun secara bulanan jumlah wisatawan asing tersebut meningkat sebanyak 5,50%. Hal tersebut diungkapkan oleh Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Setianto di Jakarta pada Selasa 1 November. Lebih lanjut, Setianto mengatakan kunjungan wisatawan asing secara kumulatif jika disegmentasikan berdasarkan asal negara kunjungan, yakni Australia sebanyak 17,2%, Singapura 12,6%, Malaysia 10,6%, India 6%, serta wisatawan dari Inggris 4,3%. Australia juga tercatat sebagai negara dengan jumlah wisatawan terbanyak yang masuk melalui pintu Bandara Ngurah Rai, Bali. Untuk di Ngurah Rai ini terbesar adalah untuk wisatawan dari Australia, India, Prancis, Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat. Ini yang menggunakan visa kunjungan saat kedatangan selama 30 hari. Kemudian kalau untuk pintu masuk Soekarno-Hatta, kebangsaan terbesar adalah Malaysia, Singapura, Cina, Korea Selatan, Jepang, dan India.
Selain itu, untuk presentase keterisian kamar hotel di bulan September 2022 menyentuh angka 50,02 poin atau naik 2,64 poin dibandingkan bulan sebelumnya. Secara tahunan, jumlah keterisian kamar juga mengalami peningkatan sebesar 13,38 poin. Dari Jakarta, Musdafar Fauzan, Rio Faisal, Kantor Berita Antara, mewartakan. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BB POM Jayapura kini tengah gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Papua dalam melakukan pengawasan obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat atau BKO. Mengingat penggunaan obat-obatan tradisional dan suplemen kesehatan kini semakin meningkat, padahal tidak semuanya aman dikonsumsi. Untuk itu pada 1 November, BB POM Jayapura menggelar komunikasi informasi edukasi dengan melibatkan pentahelix atau 5 unsur, pemerintah, akademisi, media, pelaku usaha dan masyarakat, semua diminta untuk berperan. Kepala BB POM Jayapura Mujaza Sirait menyebut pentingnya kewaspadaan masyarakat dalam menggunakan obat-obatan tradisional yang mengandung BKO. Pihaknya pun terus melakukan pengawasan penjualan obat, baik di apotek, klinik, dan toko obat, sehingga masyarakat bisa mendapatkan obat yang aman dan bermutu. Masih banyaknya obat tradisional terjamu yang mengandung bahan kimia obat. Karena peraturan di negara kita, obat tradisional itu tidak boleh mengandung bahan kimia. Dia harus 0, 0, nggak boleh ada sama sekali. Lebih jauh, BB POM Jayapura mengimbau masyarakat Bumi Cendrawasih untuk cerdas serta bijak dalam memilih dan mengonsumsi obat tradisional. Terlebih di masa pandemi dan setelah dilarangnya penggunaan obat sirop yang mengandung zat etilen glikol dan dietilen glikol melebihi batas, yang ditengarai menyebabkan gangguan ginjal akut pada anak. Masyarakat boleh saja beralih ke obat tradisional, namun jangan sampai menggunakan produk yang justru berbahaya bagi kesehatan. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Usai sudah rangkaian informasi yang kami hadirkan kepada Anda pada siang ini, dan jangan lupa untuk menyaksikan kembali pada pukul 20 waktu Indonesia Barat dalam Kilas Nusantara Malam. Anda juga dapat menyaksikan informasi terbaru lainnya yang dapat Anda kunjungi pada portal antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan juga program mendalam yang terdapat pada saluran UCTV. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa.